Tentang perkara biarlah nanti dalam pembuktian itu diungkap. Hasil sidang hari ini apa ya Bang? Hasil sidang hari ini? Ya kita kan pertama dua agenda. Pertama itu penyampaian dari mediator kepada ketua majelis dengan nomor perkara bahwa sidang itu tidak bertemu, tidak bertemu. PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Ada ruang-ruang ya nggak apa-apa lah. Ya, nomor antrian 15. pembuktian itu akan Silakan menuju terjadi loket dan kemudian kasir. apakah nanti para pihak itu akan ketemu atau enggak. Satu. Dan kemudian yang kedua terkait dengan jadwal. Nah tadi kan dibilang jadwalnya kan secara ekor atau secara keberatan. Nomor antrian secara 45. Silakan karena dengan menuju banyak loket 5. Yang buat keberatan sendiri apa sih Bang? Ya beberapa Nomor pertimbangan tadi. antrian Ya teman-teman kan pernah udah dengan tahu nomor gitu kan. perkara Belum kita ngomong gitu kan ternyata belum gitu kan. 5 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Bang tadi sempat bersih tegang dengan kuasa hukum di dalam, mungkin seperti apa? Saya itu nggak bersih tegang. Nah begitulah caranya seorang lawyer itu mempertahankan hak dari si prinsipal. Bang tadi sempat Gimana Bang hasilnya? Gimana pasti nggak Bang? Soalnya akreditasi nggak temunya pola itu? Ya nanti kita akan meminta kepada pengadilan. Nanti hasilnya seperti apa berarti Bang? Hasilnya itu hal pertama soal Nomor antrian penyampaian terhadap 19. ini ya. Silakan menuju pos layanan hukum. Bahwa mediator tidak bisa melakukan kepentingan dari keluarga. Kedua menentukan jadwal dan sidang. Bang ini Paula dibatasi untuk susah untuk bertemu anaknya, mungkin seperti apa Bang? Silakan Ya, menuju pos layanan saya hukum. hanya menyampaikan ya keinginan dari seorang ibu. Saya cuma ingin mengatakan bahwa seorang ibu itu ingin bertemu dengan anak. Artinya itu yang disampaikan Paula kalau Antara komunikasi dengan anak kapan pola? Nanti saya tanya. Bang, bukannya Bain membuka lebar bagi Paula untuk bisa bertemu anak kapan saja dan waktunya kapan saja, silakan Ya datang. baik ngomongnya tadi Bang. Ya kalau misalnya itu ya kita tanya aja masing-masing. Yang ngerasain kan Paulanya. Oh, sejauh ini Paula dibatasi kan? Nah gitu. Sejauh ini Paula dibatasi nih? Ya kalau misalnya ada permintaan dari Paula sebelum adanya putusan ini ada sengaja pembagian waktu ya antara Paula sama Paula. Karena yang paling penting itu kan sebenarnya kan beda ya, pendidikan atau pengajaran Nomor antrian 46. Silakan menuju loket 5. Bagiannya yang mau seperti apa Bang? Bagiannya yang dibawa Paula seperti apa? Nomor antrian 6. Silakan menuju loket kasir. jangan ini ya itu di situ semua. Nomor Karena kan antrian 16. Silakan beda loh menuju tidur sama loket ibu loh. kasir. Betul nggak sih? Benar nggak sih? Benar ya? Kayak gitu. Bang ini alasan yang kemarin sempat Paula nggak bisa ini nggak sih? Apa pas lagi ulang tahunnya? Nggak sempat bisa ini gitu. Jadi sendiri jadi. Itu pemicunya nggak sih Bang? Keberatan apa? Iya kemarin Yang diundang waktu ulang tahun anaknya, dia sempat nggak bisa menghubungi anaknya waktu di sana. Itu alasannya nggak sih Bang sebenarnya? Alasan untuk Pemicu awalnya untuk gimana nih abang untuk memperjuangkan hak asuh anak Bang? ya sebenarnya kan begini, ini kan belum putus kan? Karena belum putus, tapi kenapa juga ada di satu pihak? Karena anak itu membutuhkan treatment masing-masing ya, dari seorang ayah dan dari seorang ibu. Gitu. Beda tidur sama ayah sama tidur sama ibu. Gitu. Itu tentang Paula katanya dibilang gangguan emosional lagi ya. Bener nggak? Itu kata siapa? Udah ada buktinya. Artinya dari ahli dong. Kan gitu kan. Kalau kayak gitu itu asumsi dan kemudian itu cenderung akan fitnah. Soalnya dia bilang kata suster atau maksudnya bilang kata Nomor Kita ada bukti antrian itu. Nanti kita akan sampaikan pada saat proses persidangan. dengan nomor perkara 3751704 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Siapa? Jangan asumsi. Kan sepihak jadinya kan. Begitu juga saya bilang tadi. Nomor antrian Yang merasakan itu B14 dengan nomor perkara 8. Bang, bagaimana dengan perdamaian yang diajukan sama Baim berkali-kali terhadap Paula itu gimana Bang? Perdamaian Perdamaian yang diajukan. selalu diajukan sama Baim terhadap Paula berkali-kali itu gimana Bang gitu? Ya kita mediasi itu sebenarnya itu mempertemukan kepentingan-kepentingan kebutuhan
nomor antrian Ini namanya mediasi. dengan nomor Bukan perkara dibilang bahwa dia nggak datang setelah itu deadlock. PDDP. Silakan masuk ke ruang Ini kuasa sidang hukum, 2. kan gitu. Nah kemudian kalau bisa dibilang bahwa ya karena dia nggak datang kemudian deadlock, itu salah besar gitu. Itu cari-cari itu ngarang-ngarang gitu. Bang, kondisi Paula saat ini seperti apa bang? Sempat ada masih ini nggak bang berlarut dengan kesedihan ini? Baik, Karena tidak bertemu dengan anak gitu seperti itu. Ya itu nanti saya belum ketemu sama dia ya. Tapi paling enggak kalau terakhir saya lihat ya baik-baik aja, gembira aja. Tapi memang itu titipan pertanyaan dia, gitu kan. Nah dia ingin supaya bisa ketemu, bisa tidur dua-duanya. Bukan jadi bagi-bagi aja nanti ininya waktunya. Tapi Mbak bilangnya dia mengizinkan Paula untuk ketemu. Itu gimana tuh Pak? Berarti bohong dong berarti Mbak? Saya nggak bilang bohong, ya. Saya nggak bilang bohong. Yang namanya aksesibilitas itu tidak dalam artian itu 30%, 50% atau apa. Sebenarnya itu lebih kepada keluasan orang untuk Nomor antrian banyak 17 ukurannya gitu kan. dengan nomor perkara Macam-macam lah. 1951 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Itu makanya Oh bukan Mbak ini beda dong dalam artian tidur sama ayah sama tidur sama ibu itu berbeda-beda rasanya. Pelukan hangat seorang ibu itu berbeda dengan pelukan Nomor seorang antrian ayah. C12 dengan nomor perkara 3300. Bang, tapi sejauh ini mekanisme Paula untuk bertemu anak-anak gimana Silakan Bang? masuk ke ruang sidang 3. Ini pintu rumahnya selalu terbuka aja. Kita udah pas. Nomor antrian Ya itu kan kata dia yang dirasakan sama klien kami kan belum tentu gitu kan. Ya, Berarti apa yang dibilang baik itu Nomor sampai antrian jalan ke Paula juga itu. 17. saya nggak bisa bilang begitu. Roket kasir. Itu yang merasakan itu adalah saya. Berarti pengennya Paula dari seperti apa bang? Anak-anak Nomor antrian Ya bagi-bagi aja. 47. Silakan menuju Waktu loket 5. kapan untuk Paula, kapan untuk Mbak Im, gitu kan. Ini kan sebenarnya Nomor untuk bagaimana antrian ya. Kalau kita mau jujur dan 12 lurus dengan berpikir nomor untuk perkara bagaimana, gitu kan, 3000 bagaimana nantinya anak itu merasa bahwa tidak terjadi apa-apa pada PDTG. orang tuanya. Silakan masuk ke ruang sidang Nah itu 3. sebenarnya ya yang pengen saya sampaikan berulang-ulang karena satu di situ Nomor ada antrian hak perempuan, ada anak 18 kedua-duanya dengan itu nomor adalah kelompok perkara rentan. 2939. Aksesibilitas mereka dalam melakukan banyak aktivitas Silakan masuk ke ruang sidang bisa 4. begitu mudah gitu kan dibatasi sama laki-laki. Bukan Pak Im maksudnya. Realitas bahwa perempuan dan anak itu adalah kelompok rentan atau vulnerable person. Gitu. Jadi tidak dimanapun gitu kan. Nah itu makanya pendekatannya itu lebih kepada bagaimana seorang anak dan seorang ibu itu mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan sama dia gitu kan. Nah kalau misalnya terkait dengan bagaimana pembatasannya gitu kan, yang permintaan dari prinsipal kami itu. Bang, tentang Paula katanya ada ngaku dia sering chat-chatan sama Niko, itu gimana? Waduh, jangan tahu. Bang, tanggal 20 nanti Paula akan hadir ya, karena wajib hadir bang pembuktian. Mudah-mudahan. Tapi Paula sendiri kenapa bang Haris tidak hadir bang? Kalau sadar bang. Ya, kalau misalnya itu kan dia kan sebagai single parent kan sekarang kan. Berarti udah sibuk bekerja, tetap dia menafkahi dirinya sendiri ya saat ini. Wah, enggak juga. Tapi paling intinya sih sebenarnya bagaimana dia itu bisa survive. Dalam artian kan begini. Nomor antrian 2. Berbeda ya kalau misalnya. Silakan menuju pos layanan hukum. Nah, dulu bagaimana, sekarang itu bagaimana gitu kan. Itu ada proses peralihan gitu kan. Nah, proses peralihan itu yang harus dijelasakan pada satu agar perempuan tidak bisa